Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita berjihad. Jadi jihad itu kata para ulama ada dua. Ya wajahidu ya ayuhan nabi jahidil kufar wal munafikin. Wahai nabi, perangilah, berjihad melawan dua golongan manusia. Yang pertama adalah orang kafir, dan melawan orang kafir, ya kafir hati, jihadnya dengan senjata, dengan pedang, dengan panah, dengan tombak. Kalau zaman sekarang AK-47 ya, atau granat. Yang kedua wal munafikin, orang-orang munafik. Orang-orang munafik zahirnya Islam, maka tidak bisa berjihad melawan mereka dengan senjata. Maka kata para ulama, jihad yang kedua adalah jihad dengan ilmu. Dengan kita jelaskan argumentasi, hujah, tegakkan hujah dan dalil, ini bagian dari jihad. Jadi adik-adik ya di santri atau di pesantren ini, para santri itu berjihad dengan ilmu, dan terutama pada hari-hari seperti ini, malam-malam seperti ini malam-malam ribat ini, malam-malam berjaga dalam medan perang. Malam-malam kalian lebih banyak begadang untuk belajar karena sedang berjihad. Ya, maka enggak boleh main bola pekan ini, ya. Sedikit bercanda, sedikit main-main, berjihad dengan buku-buku dan pena. Murojaah karena ada ujian, ikhtibar ya, akhir semester. Maka berjihadlah pada malam-malam hari ini dengan ilmu, terutama santri kelas 9 ya, mungkin sudah selesai tapi sebagian, terutama TD tahun ketiga ya, berjihadlah dengan semaksimal mungkin dengan ilmu yang kita sedang pelajari. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji, kata Nabi SAW, siapa yang keluar untuk belajar ilmu agama maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang ke rumah. Jadi santri-santri yang tinggal di asrama pesantren sedang berada di medan perang dengan ilmu-ilmunya di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai nanti bulan depan insyaallah pulang ke kampung halaman untuk liburan. Pada malam hari ini kita masih membahas ya kajian semi tematik. Kalau yang kemarin kita bahas sejarah Bani Israel, kalau sekarang bahas fikih. Ya, dan bentar lagi ada namanya ibadah kurban. Jadi insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas fikih kurban Syekh Albani rahimahullahu taala. Masih ingat kitabnya? Apa nama kitabnya, masih ingat enggak? Kita sebelum Ramadan kita belajar nih fikih puasa Syekh Albani. Ya 3 pertemuan, masih ingat? Masih ingat? Apa udah lupa? Ya, masih lupa. Bukan masih ingat atau sudah lupa, tapi masih lupa. Al-Mulakhasul Fiqhi, kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi min ulumi Al-Imam Al-Albani. Ya, kitab Al-Mulakhasul Fiqhi min ulumil Imam Al-Albani karya Syekh Abu Islam. Ya, namanya Sulaiman Mubarak hafizahullahu taala. Bahas fikih kurban. Ya, di sini cuman hanya 2 halaman saja. Ya, qala al-muallif ya hafizahullahu taala kitabul udhiyah. Kitab udhiyah. Udhiyah itu artinya kurban. Udhiyah. Alif, do, ha, ya, ta marbutoh. Jadi udhiyah ini apa arti udhiyah? Kurban. Dari kata udhiyah duha. Jadi secara bahasa udhiyah dari kata duha. Apa arti duha, Dedek? Waktu duha. Ya, waktu duha setelah matahari terbit beberapa saat itu waktu duha sampai
nanti matahari tergelincir. Itu waktu duha, di pagi hari. Kenapa dinamakan kurban itu waktu duha? Karena hukum asalnya orang berkurban itu di pagi hari. Ini secara bahasa. Jadi secara bahasa udhiyah menyembelih di pagi hari. Itu secara bahasa. Adapun secara syariat atau istilah kita, ya, istilah Islam, syariat Islam, udhiyah itu adalah hewan yang disembelih dalam rangka ibadah kepada Allah di hari raya Idul Adha. Jadi kalau misalnya saya motong kambing hari ini, kurban bukan? Kenapa bukan kurban? Karena belum waktunya. Ya, jadi waktu kurban itu ketika hari raya Idul Adha, lebaran kurban, lebaran haji. Dan hari-hari tasyrik, ayyamu tasyrik ada 3 hari berturut-turut setelah hari Idul Adha. Idul Adha dinamakan Yaumun Nahar, hari nahar, hari nyembelih, tanggal 10 Zulhijjah. Hari tasyrik 3 hari setelahnya, tanggal berapa? 12, 11 dulu. Ya, 11, 12, 13. Itu namanya hari-hari apa? Tasyrik. Tasyrik artinya mendendeng daging, menjemur daging di bawah terik matahari. Itu arti tasyrik. Dan tanggal 10 kita nyembelih, 3 hari kemudian kita makan daging. Daging. Maka dalam Islam sebenarnya lebaran yang paling afdol itu adalah lebaran Idul Adha. Ya, hanya saja di Indonesia ini sedikit terbalik ya. Yang lebih wah itu lebaran Idul Fitri. Padahal dalam Islam yang lebih agung adalah lebaran Idul Adha. 4 hari lebarannya. Jadi kalau mudik afdolnya sebenarnya lebaran kurban. Karena kalau misalnya mudik lebaran Idul Fitri, kapan i'tikafnya? Kapan mengejar Lailatul Qadarnya? Tapi uruf kebiasaan kita di negeri kita Indonesia ini udah biasa mudik itu sebelum lebaran Idul Fitri. Ya. Jadi kalau saya Menteri Agama enggak ya, nanti cutinya panjang di lebaran kurban. Enggak ada niat ke situ. Ya, jadi itu ada kurban. Jadi kurban artinya hewan yang disembelih ya dalam rangka ibadah di hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Nah, sekarang kita masuk ke kitabnya. Qala al-muallif ya, hafizahullah taala, al-udhiyah wajibatun 'alal qadir. Hukum kurban. Kurban hukumnya kata Syekh Albani wajib bagi yang mampu. Ya, sebenarnya ada perbedaan pendapat para ulama dalam masalah hukum kurban. Yang pertama, pendapat jumhur, mayoritas para ulama, kebanyakan para ulama berpendapat kurban itu sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang ditekankan. Jadi kalau dia kaya raya nggak kurban nggak dosa menurut pendapat yang pertama. Ini pendapat mayoritas ulama dari Imam Syafi'i, Imam Malik, riwayat Imam Ahmad, ya itu berpendapat sunnah muakkadah. Kenapa? Karena para sahabat diriwayatkan tidak berkurban. Abu Bakar As-Siddiq ya tidak berkurban pernah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma ya tidak berkurban pernah. Maka mereka berpendapat sunnah muakkadah. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang dipilih oleh Syalbani yaitu pendapat yang kedua, yaitu wajib bagi yang mampu. Jadi kalau kita punya tabungan di atas kebutuhan kita sebulan atau sehari-hari, misalnya kita punya uang tabungan lebih dari 2 juta atau lebih dari 2,5 juta atau 3 juta, kita wajib berkurban. Karena kurban itu bukan ibadah sekali setahun, sekali seumur hidup, tapi ibadah setiap tahun. Tiap tahun kurban bagi yang mampu. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Pendapatnya Syekh Albani rahimahullahu taala dan pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, mereka berpendapat bahwasanya kurban hukumnya wajib. Ya, wajib. Kalau bagi yang mampu ini jelas ya, yang tidak mampu tidak mungkin wajib, Pak.
orang miskin nggak mampu misalnya, nggak mungkin wajib kita katakan kurban bagi dirinya. Ya, karena setiap kewajiban itu dikaitkan dengan kemampuan. Apa dalil kelompok yang kedua ini? Dalilnya perintah Allah dalam surat yang disenangi oleh adik-adik, surat Al-Kautsar. Apalagi kalau imam tarawih baca Al-Kautsar, masya Allah, imam favorit. Ya, fasalli li rabbika wanhar. Kata Allah, salatlah kepada Tuhanmu, untuk Tuhanmu, dan nyembelihlah. Jadi ada perintah salat dan nyembelihlah. Apa kata ahli tafsir? Salat di situ salat Idul Adha. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah Idul Adha dan menyembelihlah hewan kurban. Ya, jadi perintah asalnya wajib, maka orang yang punya harta wajib berkurban. Terus yang tidak punya harta, dia hanya berkurban perasaan. Ayo bercanda ya, kurban perasaan. Jadi ini yang pertama, dalilnya adalah perintah Allah. Yang kedua, dalil dari hadis Nabi, ada ancaman. Kata Nabi SAW dalam hadis Majah dan Ahmad, man kana lahu sa'a, siapa yang punya kelapangan harta, keluasan rezeki, walam yudahi, dan dia tidak berkurban. Apa kata Nabi? Fala yaqrabanna musallana, ojo deket-deket tempat sholat kami. Jangan deket-deket tempat sholat, ya tempat sholat ya Idul Adha. Artinya diancam Nabi, pergi-pergi, nggak usah deket-deket sini. Kenapa? Karena dia nggak berkorban padahal dia mampu. Ini ancaman dari Nabi SAW, meskipun ada yang mengatakan hadis ini mauquf sampai ke para sahabat. Dan ini pendapat yang lebih hati-hati, pendapat Syalbani ya mengatakan bahwasanya, karena kita bahas kitab ya, bukan bahas pendapat saya, pendapat kitab, yaitu wajib bagi yang mampu. Ini pendapat yang lebih hati-hati. Ya. Solusinya bagi yang mungkin kurang harta atau tidak ya seperti saya, nabung. Sebulan mungkin 300.000 atau 2,5. Ya, ini santri TD ini kan, dia yang musyrif dapat uang 3,5, coba ditambang itu, setahun bisa kurban. Ini bukan cuma perasaan yang berkorban, masya Allah. Kalau misalnya 300 dalam 12 bulan dapat 3,6 juta. Ya kurbannya nggak usah yang 3,6, ya beli aja yang kurban yang 2 juta kan ada. Dia pergi ke kambing tempat kambing, dia lobby ya dapat 2,5, alhamdulillah. Ya, ini jadi di antara kiat ya tips hemat berkurban. Yang pertama adalah menabung biar nggak berat, ya nggak bengkak budgetnya. Yang kedua adalah memilih hewan kurban berupa domba. Dalam sebuah ayat dikatakan pendapat kalau domba boleh 6 bulan, nggak harus 1 tahun. Domba boleh setengah tahun. Yang ketiga tipsnya boleh kurban hewan betina. Ini di luar pendapat Syalbani ya. Kita bicara masalah ekonomis, kurban ekonomis. Ya, yang ketiga boleh hewan betina. Jadi kurban itu jantan. Boleh hewan kambing betina, domba betina. Nah, kalau kita cari domba setahun betina di penjual mungkin di bawah 2 juta bisa dapat. Ya, atau 2 juta kurang lebih. Ya, jadi ini kiat bagi adik-adik ya. Dan adik-adik bismillah coba punya tabungan, bismillah berkurban. Itu pahalanya besar. Ya, di antara ibadah harta yang besar adalah ibadah kurban. Kita lanjutkan. Kemudian kata beliau, "Wan nahyu an akli luhumil adahi ba'da salasati ayamin mansukhun." Sekarang kita bicara tentang pemanfaatan daging kurban. Jadi daging kurban itu ada 3 cara pemanfaatan. Yang pertama dimakan sendiri. Ya, jadi boleh orang yang berkurban itu makan daging kurbannya boleh. Ya. Yang kedua diberikan kepada orang lain. Jadi dari daging kurban tadi sebagian kita makan, ya, sebagian kita berikan ke orang lain.
Yang ketiga disimpan. Boleh disimpan untuk nanti dimakan atau untuk nanti dibagikan kepada orang lain. Nah kata Syekh tadi, an-nahyu an akli luhumil adahi ba'da salasati ayyam mansukh. Larangan memakan daging kurban setelah 3 hari ini dihapus, mansukh. Jadi pernah terjadi di tahun ke-9 Hijriah, kurban tidak boleh disimpan lebih dari 3 hari. Artinya dilarang makan daging kurban setelah hari tasyrik. Kenapa dilarang? Harus dihabiskan di 4 hari itu. Hari lebaran langsung dimakan, langsung disate, langsung direndang, langsung dimalbi, apalagi digulai, ditongseng. Waduh mantap itu. Ya. Kalau sini kan nyate ya, disate. Iya santri tadi, ya perpisahan di sini. Ya kurban sini. Kalau bisa satu SMA juga bantu-bantu. Ya malam-malamnya ya nyate bareng, masya Allah. Ya cuman saya izin tidak bisa menemani. Jadi larangan makan kurban dulu dilarang. Kenapa? Karena kata para ulama, kenapa harus habis dalam 3 hari? Kalau setelah itu nggak boleh makan daging kurban, karena ketika itu paceklik, ketika itu kelaparan merajalela, kemiskinan sedang menggurita. Jadi Nabi perintahkan daging kurban pokoknya harus habis 3 hari, dibagiin semua, dimakan ke orang miskin. Selesai hari tasyrik, udah haram hukum makan daging kurban. Tapi larangan ini tahun dihapus. Jadi boleh, kesimpulannya boleh menyimpan dan makan daging kurban meskipun sudah lewat hari tasyrik. Ayo di freezer berbulan-bulan sampai lebaran kurban tahun depan. Mungkin ada Pak. Ya, mungkin dia dapat daging kambing dan nggak suka daging kambing, disimpan di freezer sampai lebaran tahun depan. Makanya Pak, tips biar kalau kita nggak suka, kasih orang aja. Kasih orang saja. Wallahu taala a'lam. Jadi ini poin selanjutnya, itu larangan maka daging kurban itu telah dihapus setelah 3 hari. Ya. Kemudian dikatakan yajibul aklu wa dighar wa tasadduq. Ya, disyariatkan tadi memakan, menyimpan dan membagikan ke orang lain. Ya, bukan sedekah tok. Apa beda sedekah? Apa itu sedekah? Memberikan ke orang miskin itu sedekah namanya. Kalau ke teman bukan sedekah, Adik-adik. Apa namanya kalau ke teman yang enggak miskin? Hadiah. Ya, jadi maksud memberikan ke orang lain adalah bersedekah dan hadiah. Contoh hadiah kepada tetangga di dekat rumah, itu kan bukan sedekah. Namanya hadiah. Kalau orang miskin namanya sedekah. Kalau ke anak istri namanya nafkah. Meskipun ini hanya penamaan saja, nggak masalah kita bilang sedekah ke orang kaya, tapi yang lebih tepat adalah hadiah. Ya, jadi 3 caranya. Jadi makan, kemudian kita simpan, yang kemudian kita berikan ke orang lain. Kata beliau, wa amman yakuna taqsimu sulusun lil akli wa sulusun lid dikhari wa sulusun litasadduqi fal asla lahu. Wa inna ma yarji'u taqsimu li sahibil udhiyah. Adapun membagi daging kurban jadi sepertiga. Jadi 3 bagian. Sepertiga. Sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk disimpan, sepertiga untuk dibagikan ke orang lain. Ini kata beliau adalah pembagian yang tidak ada asal usulnya. Ya enggak ono itu di dalam syariat bagi-bagi seperti itu. Tapi jumhur para ulama mengatakan disunahkan demikian, jumhur, mayoritas. Ya, jadi adik-adik kalau jumhur berpendapat daging kurban itu dibagi 3, kita makan sepertiga, misalnya dapat berapa kilo? Ya misalnya dapat 12 kilo ya daging kurban. 4 kilo kita makan, 4 kilo disimpan, 4 kilo dibagikan ke orang lain. Ini sunnahnya kata jumhur. Enggak harus, tapi sunnah afdalnya. Tapi kata Syalbani tidak ada yang demikian. Terus gimana pembagiannya? Kata beliau diserahkan kepada pemilik kurban, pekurban.
bebas. Mau dia kasih semua monggo, mau dia ngambil cuman 1/10 saja monggo. Aduh saya udah biasa makan daging, kasih aja ke orang. Semuanya ambil, nggak masalah. Ya, atau misalnya dia mau ngambil 1/3, 2/3 dibagiin, nggak masalah. Jadi tidak ada pembagian khusus. Bagaimana cara memanfaatkan daging kurban? Wallahu taala a'lam. Kemudian kita bahas selanjutnya tempat kurban. Wa tudhabul udhiyatu fil musalla fahadhihi sunnah. Kata beliau, hukum asal sunnahnya hewan kurban disembelih di tempat sholat. Karena hukum asal sholat hari raya tidak di masjid. Kalau madhab Syafi'i di masjid, madhab Syafi'i, ya, kecuali masjidnya gak cukup baru di lapangan. Tapi yang lebih tepat, lebih sunnah adalah sholat di lapangan. Kalau ada uzur baru di masjid. Apa contoh uzurnya adik-adik? Hujan, ya, banjir misalnya, ya, dan semisalnya. Atau tidak ada lapangan, misalnya itu sebuah kota yang padat penduduk, tidak ada lapangan di situ. Ya, jadi ini hukum asalnya sholat di lapangan, sholat hari raya di lapangan. Kalau madhab Syafi'i afdalnya di masjid. Yang lebih tepat sesuai sunnah adalah di lapangan. Nah, di lapangan itu habis sholat disitulah orang menyembelih kurban, itu afdalnya. Ya, misalnya di sebuah kampung ada lapangan bola, ya kan? Nah, di sana tempat sholat, di sanalah dia nyembelih kurban, ya. Allahu taala a'lam. Kita lanjutkan sekarang, kita lanjutkan tentang kriteria kurban. Wal baitu alaihi udhiyatun wahidah. Satu keluarga cukup satu kurban. Cukup. Ya, jadi misalnya saya seorang suami kurban, istri nggak usah kurban. Ya, anak-anak nggak usah kurban kalau masih satu rumah, masih satu kakak. Jadi cukup satu keluarga satu kurban. Kenapa? Karena pahalanya untuk satu keluarga. Jadi kalau adik-adik bapaknya kurban, pahalanya dapat tuh istri, ya, kemudian anak, kemudian cucu misalnya. Kalau masih dalam satu rumah tinggalnya, maka dapat semua pahalanya. Ya. Adapun wal baqaratu wal jazur an sab'atin. Adapun sapi dan onta maka baru boleh dibagi untuk 7 orang. Kambing atau biri-biri domba tidak boleh lebih dari 1 orang. Ya, hanya 1 orang. Jadi nggak bisa santri-santri urunan sokongan untuk beli kambing kurban, nggak bisa. Kalaupun dapat uangnya bilang ini kurban siapa? Oh, ketua kelas saja nih, ketua kelas yang kurban, ketua kelas misalnya. Atau yang juara satunya. Atau yang juara boncetnya. Atau yang paling bagus akhlaknya begitu. Atau musyrifnya. Nah, ya, gitu ya. Jadi untuk kurban kambing itu untuk 1 orang saja. Adapun sapi dan onta boleh urunan. Nah, jadi hewan kurban itu ada 3. Ada berapa? 3. Yang pertama adalah unta, camel. Nah, kita jarang ya di sini kurban onta. Ya, dan minimal umurnya 5 tahun. Umurnya berapa? 5 tahun. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Sudah unta? Sapi. Dan yang sejenis dengan sapi apa contohnya? Kerbau, apa lagi? Manteng ya. Selain kerbau apa? Apa? Hah? Kok bison? Bukan yang itu. Pada. Apa? Mirip kerbau dia. Bukan banteng. Kebo. Apa? Lembu ya, lembu. Mirip ya. Apa sama lembu dengan ini?
atau yang segitulah sejenis. Intinya sejenis dengan sapi. Minimal berapa tahun? 2 tahun. Jadi kalau sapi 1 tahun dia nggak boleh untuk kurban, ada umur minimalnya. Nah yang terakhir juara buncit siapa? Kambing. Dan yang sejenis dengan kambing apa contohnya? Domba. Apalagi? Biri-biri. Apalagi? Sound the sheep. Ya. Berapa minimal? 1 tahun. Ya. Tadi khilaf masalah domba ya. Jadi onta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun dan sejenisnya. Boleh tidak kurban dengan ayam? Dengan bebek? Dengan telur? Lu ada hadisnya kan? Ya enggak, tentang sholat Jumat. Siapa yang datang di waktu pertama dia seperti berkurban onta. Ya kan, pernah dengar kan? Kemudian kurban sapi, kurban apa lagi? Kambing, kemudian apa lagi? Ayam, kemudian apa lagi? Nah santri telur semua nih kita nih, telur semua kurbannya. Berarti boleh kurban telur dan ayam? Enggak boleh, cuman karena itu hanya pahala, yaitu hanya membahas pahala bukan syariat. Gimana kalau orang kurbannya kuda? Lebih mahal kuda atau sapi? Lebih mahal kuda atau onta? Kuda jauh lebih mahal. Saya orang kaya, crazy rich, nggak level kurban sapi, saya pengen kurban kuda. Boleh nggak? Nggak boleh ya. Kenapa? Karena syariat itu ikut dalil. Dalilnya bahimatul an'am, kata Allah, hewan ternak. Hewan ternak itu hewan yang diperbanyak gitu loh. Unta, kemudian apa? Sapi, kemudian apa? Kambing. Kalau kuda ya biasanya hewan untuk berkendara, bukan untuk diternakkan dan seterusnya. Ini jarang orang ternak kuda, kalaupun ada sedikit. Ya jadi tadi tentang masalah hewan, unta, sapi, kambing. Kalau unta dan sapi boleh urunan, maksimal 7 orang. Ada khilaf masalah 10 orang ya. Kemudian unta, kambing itu satu orang. Bagaimana urutan yang paling sempurna, yang paling bagus tanpa urunan? Jadi juara 1 yang berkurban 1 orang 1 onta. Ini. Saya mau korban onta. Ini juara 1. Ya, medali emas. Juara 2-nya medali perak adalah yang berkurban sapi 1 orang. Ya, saya mau beli sapi 1 orang untuk keluarga saya. Tanpa urunan. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah 1 ekor kambing. Ini. Afdolnya kambing. Saya mau beli kambing 1. Nggak urunan. Karena nggak boleh juga urunan. Nah juara 4 nggak masuk 3 besar. Urunan onta. Ya, sumbangan onta. Maksudnya kolektif gitu ya. Onta kolektif. Yang terakhir juara buncit adalah urunan sapi. Urunan sapi. Jadi banyak kita ini juara buncit. Ya, kenapa? Karena banyak nggak suka kambing. Ya, kalau saya suka kambing, cuman istri nggak suka kambing. Dan kambing ini kalau nggak bagus ngolahnya, bau dagingnya. Ya, padahal bukan salah daging kambingnya, tapi salah cara pengolahannya. Ya, kadang kalau daging kambing diolah dengan bagus, masya Allah, mantap itu tongseng. Ya, sate kambing, wah mantap itu. Ya itu urunan masalah daging kambing. Semakin mahal, semakin gemuk, semakin sempurna, makin bagus hewan kurban. Ya kita lanjutkan ya. Wa idza awsal maitu an yadaha anhu fayajibul wafa'u bidzalika. Kalau mayit sebelum meninggal dia berwasiat untuk dikurbankan, maka wajib ditunaikan wasiat kurban. Kalau saya mati, Cung, tolong Cung, kurbankan saya, Cung, lebaran tahun depan. Meninggal, maka harta sang kakek atau nenek tadi diambil untuk berkurban. Masih ingat ya, kalau orang meninggal hartanya itu harus melewati 4 tahapan. Yang pertama apa? Untuk biaya penyelenggaraan. Bayar gali kubur,
bayar apa mobil, ambulan ya, bayar apalagi kain kafan, itu kalau bisa dari harta mayat bukan dari sumber. Jadi kalau kita mampu dari harta kita, mobil dari bayar dari harta kita, kubur dari harta yang meninggal. Yang kedua apa? Utang. Ya, jadi kalau misalnya kita meninggal orang tua, uangnya 1 M, jangan senang dulu adik-adik. Itu utangnya berapa? Utangnya M, enggak ada berarti harta warisan. Ya, karena utang lebih didahulukan daripada apa? Daripada warisan. Setelah hutang yang ketiga apa? Wasiat. Cuman wasiat ini nggak boleh lebih dari 1/3. Contoh kalau saya meninggal, tolong harta saya 50 juta untuk Ustadz Roni. Misal ya wasiat. Meninggal orang ini ternyata uangnya cuma 100 juta. Maka nggak boleh wasiat 50 juta. Hanya boleh 33.333.333 rupiah, 333. Kecuali ahli waris yang lain ridho, ya udah nggak masalah, kita kan kaya semua nih, ya udah ngapa 50 juta bismillah untuk Al-Madinah misalnya ya. Yang kedua tentang wasiat nggak boleh untuk ahli waris. Kalau saya meninggal, tolong rumah putih untuk anak pertama, yang rumah ujung sana untuk anak kedua, mobil Lamborghini untuk anak bungsu, nggak boleh. Karena orang ahli waris udah ada aturan masing-masing. Wasiat hanya boleh untuk yang di luar ahli waris, teman, pesantren, ustadz misalnya, atau misalnya masjid gitu ya. Nah itu wasiat. Nah yang terakhir baru tadi apa? Warisan, baru dibagi ke ahli waris. Kita lanjutkan bukan pembahasan tentang fikih waris. Wala yutazaru minal udhiyah, kata beliau tukang jagal. Biasanya yang menyembelih sapi ya, onta itu bukan orang sembarangan, dia tukang yang udah pro, bukan noob. Ya, dia udah master, dia udah apa namanya? Di atas noob apa? Kan, Nob tuh orangnya nggak jago ya? Master ya Nob tuh? Kan? Iya pro ya, orang pro ya. Istilahnya dia jago, dia biasanya minta upah. Kalau kambing gampang. Ya saya biasa dulu nyembelih kambing, jebret. Cuman di sini ya sudah ada petugas masing-masing. Sapi pun pernah, sapi. Ya sekali di Palembang dulu. Bismillahirrahmanirrahim, jebret. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya tumpul itu. Zolim ya. Nggak tahu ya, anak minta tolong. Ternyata apa bisa jadi anak yang kurang kuat atau anak pinjam yang lain baru Bismillahirrahmanirrahim ya. Yang penting kita bahas nanti adab mentajamkan pisau itu penting. Nah, tukang jagal biasanya yang sapi maupun onta biasanya butuh upah. Kata beliau tidak boleh diupah dengan hasil kurban. Maka gimana upahnya? Dengan biaya operasional. Ya dari termasuk panitia ini dikasih oleh donatur begitu. Ya atau dari operasional. Jadi bukan dari daging kurban. Jangan saya minta upah saya itu kulitnya, nggak boleh. Ya jadi dia tuh dikasih daun kurban tuh bukan karena upah dia menjagal. Nah, di antara larangan lainnya ini tambahan sedikit faedah, pekurban itu tidak boleh menjual daging kurban. Ya, atau bagian dari hewan kurban nggak boleh. Jadi ada teka-teki. Apa yang boleh dimakan tidak boleh dijual belikan. Jawabannya apa? Daging kurban. Biasanya kalau boleh dimakan boleh dijual belikan. Boleh makan bakso, boleh jual beli bakso. Boleh makan nasi goreng, boleh jual beli nasi goreng. Tapi ini kok ada yang boleh dimakan tapi nggak boleh dijual belikan? Yaitu daging kurban. Yang boleh jual beli daging kurban adalah pihak kedua. Contoh saya berkurban, saya dapat daging, saya kasih misalnya ke siapa? Ke Pak Is. Pak Is ini ada daging kurban, pulang bawa. Pak Is bilang, daripada
saya bawa, saya jual aja. Dia jual karena dia butuh uang, dia jual, boleh nggak jual? Boleh, karena dia udah dapat daging kurban tadi bukan sebagai pemilik korban. Yang nggak boleh itu saya sebagai pemilik korban. Jadi kalau kita dapat daging kurban, boleh kita jual kayak kami dulu di STDI, ya. Saya Hidayat dulu ya, Taufik dapat daging kurban, yang kita kasih, kita jual ke teman yang bisa ngolah bakso. Dijual ke dia, ya nanti kita dapat makan bakso gitu, upahnya begitu, ya karena kita nggak bisa ngolah ketika itu, ya nggak bisa ngolah daging kurban. Wallahu taala alam. Ini fasal yang pertama. Kita lanjutkan. Faslun, fasal selanjutnya tentang larangan pekurban. Man kana lahu zabhun yadbahuhu fa idza ahalla hilalu dzilhijjah fala ya'khuzanna min sya'rihi wala min adhafirihi syai'an hatta yudhhiya. Siapa yang hendak berkurban, udah punya niat kurban, ketika masuk bulan Zulhijjah, perhatikan ya, berarti Zulhijjah ini berapa hari lagi? 10 hari lagi kurang lebih. Maka yang berniat berkurban tadi tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku. Kalau udah masuk 1 Zulhijjah, sampai dia nyembelih hewan kurbannya sampai tanggal 10. Makanya biasanya saya tanggal 29 tuh udah bikin alarm kalender, potong kuku tanggal 29 Zulqa'dah. Karena nanti 10 hari nggak motong kuku, agak panjang kukunya. Nggak boleh motong kumis, nggak boleh nyabut bulu ketiak, nggak boleh potong rambut, ya, nggak boleh nyukur bulu kemaluan, nggak boleh semua. Sampai Lebaran kurban, kambing kita udah dipotong, baru kita boleh potong kuku, boleh kita ya cabut bulu ketiak. Ya, afdalnya bulu ketiak itu dicabut bukan dicukur, ada. Yang belum biasa-biasakan sejak dini. Ya, mungkin awalnya aduh, lama-lama keenaan. Ya lanjut ya, jadi nggak boleh bagi yang berkurban, kata beliau sini. Wa hadza yaktasiru ala sahibil udhiyah. Hanya yang berkurban. Contoh kalau saya berkurban, saya yang haram untuk potong kuku, potong rambut. Fala yashmalu sa'iru ahlil bait, tidak berlaku dengan keluarganya. Jadi istri saya, anak saya boleh potong kuku, boleh potong rambut. Yang nggak boleh yang berkurban. Yang nggak boleh yang berkurban. Ya, wa man akhadha min dzalika alaihi taubatu wa yanqusu min ajril udhiyah. Siapa yang sengaja motong kuku, motong rambut setelah masuk Zulhijjah dan dia sudah niat kurban, maka dia wajib bertobat. Berarti Syekh di sini berpendapat haram hukumnya. Karena Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah mengatakan larangan ini makruh. Ya, tapi yang lebih tepat adalah pendapat beliau adalah haram sengaja motong kuku, motong rambut bagi yang hendak berkurban kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Ustadz, saya nggak ada niat kurban karena nggak ada uangnya. Tanggal 1 dia boleh nggak potong rambut? Boleh nggak? Boleh, dia kan ada niat kurban. Tapi tanggal 5 dia dapat rezeki nomplok. Ya, dia dapat hadiah dari temannya baru baru dapat warisan misalnya. Dia sebagai bala bersyukur dia bagi ke temannya 10 juta. Alhamdulillah 5 Zulhijjah tuh. Kemudian dia niat kurban tanggal 5 baru niat kurban. Dosa enggak tanggal 1 tadi dia potong rambut? Enggak dosa, karena larangan itu berlaku 2 syaratnya. Yang pertama syaratnya niat berkurban. Yang kedua masuk bulan Zulhijjah. Ya, jadi tanggal 5 itulah baru dia dilarang potong rambut dan potong kuku. Yang sebelumnya enggak masalah karena dia enggak ada niat kurban. Ini yang lebih tepat, itu hukumnya haram. Sah enggak kurbannya Pak Ustadz? Lihat kata beliau tadi, wayan kusu min ajri al-udhiyah, mengurangi pahala kurban. Berarti sah enggak kurbannya? Sah, karena bahasanya berkurang pahala. Kalau enggak sah enggak pahala. Ya, secara asal gitu. Ya, artinya kurbannya sah, tidak ada kaitan dengan kurban. Oh, saya sengaja, saya nggak tahan Pak Ustadz,
Saya kemarin lupa Zulqa'dah, lupa potong kuku. Sekarang tuh kuku saya panjang, kayak nenek lampir misalnya. Nah saya potong aja lah, dosa Pak. Terus kurbannya gimana Pak Ustadz? Tetap sah, tetap sah. Wallahu taala a'lam. Kemudian ya selanjutnya ya fasal yang ketiga, syarat hewan kurban. Syarat hewan kurban. Arbaun, ada 4 aib, 4 cacat yang tidak boleh ada di dalam hewan kurban. La tajuzu fil adhahi. Jadi kalau ada hewan kurban, kambing, sapi, onta tadi, lihat jangan ada salah satu dari 4 cacat ini. Yang pertama al-awra'ul bayin awaruha. Yang pertama buta yang jelas butanya. Buta. Kalau jalan nabrak misalnya kambing, kenapa Pak? Ini kambing yang buta. Nah, ini penting bagi penjual kurban. Ya kalau tahu kambing ini buta, ya nggak boleh dia jual. Ya nggak boleh dia jual. Untuk dikasih syukuran aja boleh. Kalau untuk ya misalnya syukuran rumah baru, makan-makan boleh. Tapi kalau untuk kurban harus yang tidak boleh buta, yang jelas butanya. Ditanya kambing ini berapa? 5. Wah buta kau nih. Ya. Yang kedua wal maridatul bayinu maraduha. Ya, yang jelas sakitnya itu jelas. Jadi kalau sakitnya nggak jelas, contoh sakitnya organ dalam, ordal, organ dalam bukan orang dalam. Organ dalam sakit, pankreasnya sakit, misalnya jantungnya sakit karena mungkin hobi merokok dia. Sapinya ya. Atau misalnya, maka ini apa? Maka nggak tampak. Yang tampak itu yang sakit. Kenapa ini Pak? Oh dia sakit. Oh nggak boleh kurban ini. Iya nggak boleh. Jadi kalau jelas kambingnya sakit, ya atau sapinya sakit nggak boleh. Yang ketiga adalah wal arja al bain dzal oha, pincang. Ya jalannya apa? Jelas. Apalagi buntung kakinya, tambah pincang dia, nggak boleh. Tapi kadang sebagian saya kemarin ke Lampung, ke Lembah Hijau, kebun binatang ya di Bandar Lampung itu ada harimau, harimau. Saya lihat harimaunya buntung kakinya. Dan saya tanya sama orang-orang situ, sengaja dibikin buntung, biar apa? Biar mungkin dia tidak gesit gitu ya. Apa maksudnya itu biar dia tidak mangsa kan, kalau orang itu udah dia larinya udah nggak cepet begitu itu. Tapi tetap itu nggak diperbolehkan ya, menyakiti hewan. Jadi yang ketiga adalah pincang yang jelas pincangnya. Yang terakhir adalah wal kasiratul lati la tunqi, yang sangat kurus ya, ditiup angin gitu ya. Atau satang ya. Yang tidak bersumsum, maksudnya hanya tulang tok. Jadi kambingnya kurus banget, ada dagingnya ada kambing ini, maka nggak boleh gitu. Ya, jadi perhatikan yang bagus yang gemuk. Kan itulah para sahabat kebiasaannya menggemukkan dulu. Dia beli jauh-jauh hari digembukkan, makan terus makan, sampai gemuk baru dikurban. Ya Allah taala alam, kita azan sudah masuk waktu azan, tinggal lagi babnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, kita lanjutkan faslun yang keempat, rabi, yang terakhir, tentang adab berkurban. Dan beliau menukilkan hadis, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Apa yang terbaik, adik-adik? Memenggal leher, itu yang terbaik. Di sebagian negeri, termasuk negeri kita, hukum mati itu dengan tembak. Dulu ada tersangka teroris ya, di eksekusi jam 12 malam oleh para penembak ya, master ya. Dan setiap penembak punya pistol dan tidak tahu pistol mana yang ada pelurunya. Yang diincar adalah jantungnya. Ya. Kemudian ketika dia meninggal, udah meninggal, ketika di habis meninggal itu autopsi ya. Dia meninggalnya jam 2 malam. Berarti 2 jam itu ngapain? Tersiksa kesakitan. Coba dia penggal, udah selesai urusan. Maka membunuh adalah dengan ya, dalam Islam haram memutilasi. Kalau kita kan sering dengar sahabat dimutilasi. Ja'far bin Abi Thalib ya, di perang Mu'tah beliau dipotong kanannya, ambil tangan kiri, dipotong tangan kirinya, ya dipotong ya tangannya, sehingga ketika dia meninggal itu ada 70 atau 90 tusukan di depannya, di belakangnya nggak ada sedikit pun ya, karena prajurit sejati. Ya, tidak ada luka di belakang, karena di belakang tanahnya dia kabur, ya, diserang dari belakang. Dan beliau ketika itu kata Nabi dijuluki At-Tayyar, artinya sang terbang, atau Zuljanahain, pemilik dua. Kalau kita perang sama orang kafir harbi, ya itu lehernya, gimana caranya lehernya putus ini orang. Itu siksa dulu, kayak jempol dulu, cabut. Tidak dulu. Itu bukan membunuh, itu nyiksa. Kita nggak boleh siksa, mutilasi haram. Kemudian ya dilanjutkan, wa idza dzabhtum fa asinu dzabh. Kalau engkau menyembelihlah dengan terbaik. Gimana caranya? Falyuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu.
Tajamkan alat sembelihnya, pisaunya dia tajamkan. Karena semakin cepat satset, ya semakin bagus. Ya, kenapa? Karena dia lebih cepat matinya. Dipenggal, kalau di manusia digorok, tumpul kan, itu kan nyiksa. Ya, apa dalam negara lain ada nama apa lagi, harakiri itu, nujah di sini, itu nyiksa. Atau kursi listrik, minum racun, Islamlah agama yang terbaik, penggal, udah, ya, ini pala di sini, terus putus urusan, ya, udah meninggal, udah cepet dia, cepat, meskipun sakaratul pasti ada, tapi lebih cepat, nggak tersiksa. Ini diantara adabnya, ya. Jadi kemudian setelah menanamkan pisau tadi, falyurih zabihatahu, dia senangkan dulu hewan kurbannya. Wah, dikasih makan banyak, ya. Hidup mau tinggal 1 hari, enggak gitu ya. Itu malah nakut-nakuti, nggak boleh nakut-nakuti hewan kurban. Ya, seperti contohnya menajamkan di depannya, nih kambing, ya, ini esok kau, nanti kau, nggak boleh. Atau mempertontonkan temannya yang lain. Ini lebih horor daripada final. Ya. Kenapa? Kalau film itu kan matinya ya namanya bohong-bohongan. Ini betul-betul kawannya di sebelahnya. Wow, ya, makanya ditutup pakai tirai gitu biar nggak ngelihat. Ya, meskipun memang secara praktek berat, tapi kita semampunya kita senangkan hewan kurban. Jangan sampai melihat temennya langsung kabur, wah, dimarah dan seterusnya. Ya, Allah Taala alam. Ya, demikian mungkin ya, selesai sudah tentang fikih kurban Syahalbani. Kita lanjut ke tanya jawab, ya. Kita dulu kan yang sesuai dengan tema. Ustadz izin bertanya, apakah boleh menggabung niat antara kurban dan akikah? Bagus pertanyaannya. Ulama beda pendapat tentang masalah ini, dan saya pendapat adalah tidak boleh digabung antara akikah dan kurban. Ini pendapat Syekh Albani rahimahullah juga, dalam kitab ini dibahas tidak boleh menggabungkan antara akikah dan kurban. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan boleh digabung antara akikah dan kurban. Apakah boleh kita kurban untuk 1 orang sapi unta untuk 1 orang saja, bukan 7 orang? Boleh. 7 itu maksimalnya. Jadi kalau dia cek 2 orang boleh enggak? Sapi 2 orang? Boleh. Sapi 1 orang boleh, 2 orang boleh, 3 orang boleh, 4 orang boleh, 5 orang boleh, 6 orang boleh, 7 orang boleh. Ya. Jadi 7 itu maksimal. Jadi kalau dia, aduh kayaknya aku cuman punya uang 15 juta ini, sudah kita cek ada 2 orang, 15 juta 15 juta, 2 orang. Ya, jadi nggak harus 7 orang. 1 orang bagus. Ustadz, boleh berkurban dengan antelop sejenis rusa atau kambing gunung? Ya, kalau kambing gunung mungkin boleh, tapi kalau rusa kayaknya wallah alam ya saya. Ini nggak boleh kalau rusa. Karena rusa beda dengan kambing. Rusa kancil ya. Ustadz, apakah boleh sholat Id tapi laki-laki dan perempuan digabung sebelah-sebelahan seperti di Masjid Agung Palembang? Steve, tolong sensor nanti. Dan Ustadz, siapa duluan, Nabi Adam atau dinosaurus? Sangat bermanfaat sekali pertanyaannya. Pertama tentang masalah sholat Id, hukum asal jelas, nggak boleh digabung antara laki-laki perempuan. Dalam di zaman Nabi itu belakang sekali perempuan, depan laki-laki. Ya, Nabi ketika dia berkhutbah didatangi perempuannya karena nggak pakai mic kan zaman, jadi ada khutbah khusus untuk perempuan. Ya, adapun sekarang makanya DKM masjid seperti ini, ya, Masjid Agung seperti ini, dia harus bikin event organizer gitu loh, untuk pengaturan itu. Jadi bapak-bapak arah sini, ibu-ibu arah situ diatur. Ya, ada panitia gitu harusnya. Ini kan karena nggak ada panitia, orang langsung gelar tikar aja. Memang keren sih dari drone kan, masya Allah tuh sampai jembatan, ya sampai jembatan Ampera itu memang bagus, siar Islam tampak. Tapi itulah sebelah,
Betapa ekstrim sekali sholat seperti itu. Ya, ini laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki perempuan depan, laki-laki perempuan, gitu. Enggak khusyuk, enggak khidmat jadi ibadahnya. Makanya bagusnya EO seperti ini dia bikin, kan dia gampang itu sebenarnya kalau mau. Dibikin itu sab laki-laki, sab perempuan. Ya, jadi jalan Merdeka itu laki-laki, jalan Sudirman itu perempuan, kan bikin itu bisa. Atau di arah sini laki-laki, di arah situ perempuan, misalnya Ampera itu setengahnya laki-laki, setengahnya perempuan. Kan bisa diatur, cuman memang tadi butuh effort yang lebih besar untuk mengatur seperti ini. Ya, adapun masalah dinosaurus itu bukan bagian dalam syariat Islam pembahasannya. Itu pembahasan dalam masalah sains, dan itu pun masih apa ya, masih belum ada bukti spesifik tentang masalah dinosaurus. Yang jelas ya manusia adalah hewan lagi makhluk pertama ya yang Allah turunkan ke bumi gitu ya. Allahu taala a'lam. Dan kemudian ada hewan-hewan yang lain. Apakah lebih dulu Allah a'lam. Bolehkah menjual olahan daging kurban bakso? Maka kalau dia itu pekurban, orang yang berkurban dia ada daging kurban tuh, kemudian dia olah jadi bakso, ya maka enggak boleh dia jual. Ya, tapi kalau misalnya dia dia dapat dari orang pihak ketiga, dia olah jadi bakso, ya maka dia boleh karena dia bukan pekurban, ya. Allah taala a'lam. Boleh kurban lama, burung unta. Ya, burung unta kayaknya tidak sejenis dengan unta ya, namanya burung. Itu penamaan saja. Ya kayak misalnya anjing laut gitu ya. Atau singa laut dan seterusnya. Allah alam, kayaknya itu bukan hewan ternak ya. Apakah boleh menyembelih kambing Kalimantan? Kenapa ini? Ada menyembelih kambing Kalimantan? Hah? Apa ini? Kalau ya namanya kambing boleh semua disembelih, ya. Enggak ada mitos-mitos misalnya begitu. Tapi kalau misalnya nyindir orang nggak boleh nih, ya nanti kita cari tahu yang nanya misalnya. Apakah hukum mudah marah? Nanti kita kurban dulu ya. Mau mati dengan alat pemenggal kepala? Ya emang alat pemenggal kepala nggak masalah. Kurban atas nama perusahaan, instansi nggak boleh. Ini ada kesalahan ya. Kurban boleh aja perusahaan sebagusnya, ini nasihat bagi perusahaan. Instansi kalau dia mau berkurban maka dia tunjuk satu orang misalnya gitu. Ini yang perusahaan punya uang, ya dia kurban satu orang misalnya. Ya dia tunjuk ini yang kurban ini adalah misal sapi itu 7 orang, karyawan A, B, C, D, ya 7 orang, ada 7 orang karyawan dia yang berkurban begitu. Bukan kurban atas nama PT ini, jangan, ini nggak boleh. Ya. Kemudian selanjutnya. Ya paling itu aja. Ini kalau dengan alat pemenggal kepala nggak masalah, asal betul-betul yang hukum mati adalah pemerintah ya. Kemudian ya masalah top up game tadi, nabung atau top up game ini nggak perbuatan yang kurang bermanfaat ya. Tabungan tuh untuk hal-hal yang penting ya, seperti mau umroh, mau haji, mau kurban, mau untuk nikah ya. Jadi itu yang berkurban ya berkurban. Ya, sedangkan berkurban menabung, sedangkan yang lain nggak boleh. Yang lain kurang manfaat. Nabung untuk ke bioskop, nabung untuk top up game. Nah, ini nggak layak seperti ini. Apa hukum mudah marah dalam masalah kecil? Tidak sengaja menjatuhkan tip X. Oh ya, ini kalau santri jangan mudah marah. Yang marah itu antara yang punya power kepada yang di bawah, guru kepada murid, orang tua kepada anak, suami kepada istri, ya bos kepada karyawan. Kalau sama teman-teman nggak boleh marah-marah. Ya, apalagi masalah hal-hal yang sederhana. Ya, Allah taala alam. Dan marah itu jangan sering. Anak marah tapi tidak disering. Tidak. Serius. Selama setahun berapa kali anak marah?
Ya, dia kalau suka marah itu, lihat suka itu. Kalau misalnya dia setiap di kelas marah-marah, itu baru ustadz yang suka marah. Tapi kalau misalnya dalam sebulan marah cuma sekali dua kali, itu nggak dianggap sering marah. Ya, demikian ya kita akhiri. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.